Lanjut. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabadu, ananda bapak semua. Kembali lagi dalam pelajaran bahasa Inggris untuk SMA kelas 12. Baik, untuk ananda bapak yang SMA kelas 12, silakan buka bukunya ananda pada halaman 6. Pada modul ananda ya, pada buku bahasa Inggris yaitu Manual and Tips. Jadi manual and tips itu maksudnya apa? Langkah-langkah dan cara kerja itu dalam bahasa Inggrisnya. Jadi untuk anak-anak bapak yang SMA kelas 3 atau kelas 12 paket C, jadi kita hari ini mau belajar apa? Secara mudahnya kita mau belajar tentang langkah kerja. Langkah kerja, kalau udah dengar kata langkah kerja berarti itu akan ada cara pertama, kedua, ketiga sampai selesai. Itu yang dibicarakan dalam langkah kerja. Nah, langkah kerja ini kalau dalam bahasa Indonesia itu ada namanya mata pelajarannya ya. Di bagian itu teks prosedur kompleks. Sama, ini juga sama dalam bahasa Inggris sama. Tapi disebut dengan procedure text saja. Jadi dalam bahasa Indonesia disebut langkah-langkah kerja, bacaan langkah-langkah ya. Dalam bahasa Inggris Anda dapat lihat di buku, itu disebut procedure text. Itu cara bacanya. Artinya apa? Akan ada langkah-langkah kerja atau cara melakukan segala sesuatu. Jadi singkatnya apa? Procedure text ini, procedure text atau bacaan langkah-langkah itu adalah sebuah bacaan yang dibuat atau diketik atau didirikan dengan tujuan menyampaikan tentang langkah kerja terhadap suatu kegiatan. Bisa jadi cara belajar yang baik dan benar, cara agar badan kurus, cara agar badan berotot, ataupun cara mengerjakan tugas atau cara menjadi anak yang baik. Nah, ataupun yang paling gampang, cara membuat masakan. Misalnya apa? Cara buat soto, cara membuat rendang. Itu kan langkah-langkah kerja, tapi disebut dengan resep makanan. Nah, jadi itu secara mudahnya, biar Ananda ada gambaran bahasa Inggris itu seperti itu gitu. Jadi Bapak memberikan contoh-contoh tadi agar Ananda lebih paham. Jadi langkah-langkah itulah disebut dengan procedure text. Baik, kalau dalam bahasa Inggris, bisa Ananda lihat ya pada halaman 6 dan halaman 7 ya. Jadi itu adalah sebuah bacaan yang berisi tentang langkah-langkah kerja ya, seperti yang tadi, misalnya cara masak sate gitu, atau cara menjadi anak yang baik, atau cara menjadi murid teladan, bagaimana itu diberitahu langkah-langkahnya seperti apa. Nah, dalam bahasa Inggris, procedure text atau bacaan langkah-langkah atau teks prosedur itu isinya tentang apa? Itu yang pertama isinya biasanya tentang tips atau cara ya. Kalau tips itu cara, kalau tricks itu langkah-langkahnya atau pemberlakuannya seperti apa, bagaimana cara menerapkan apa yang diperintahkan gitu. Misalnya kita disuruh mandi yang bersih. Nah, mandi yang bersih itu bagaimana? Ada tipsnya, caranya, triksnya, atau pemberlakuannya bagaimana. Lanjut. Jadi dalam prosedur teks itu Anda bisa lihat di buku ya. Itu kalau di halaman 6, itu di halaman 6 itu ada prosedur teks itu halaman 6 dan 7 ya. Halaman 6 dan 7 itu bagaimana cara menangani beban pikiran atau stres. Jadi biar nggak stres itu bagaimana, biar nggak ada beban pikiran itu bagaimana. Mungkin tidur yang cukup, mungkin memilah mana yang perlu dipikirkan, mana yang harus dihempaskan gitu, mana yang harus diketepikan sebentar gitu. Jadi kita tahu bagaimana cara mengatur diri gitu. Itu contoh. Jadi itu bisa Anda lihat di halaman 6 dan halaman 7 ya, menangani beban pikiran. Nah, itu kan ada langkah-langkahnya, dari langkah-langkah 1 sampai langkah-langkah yang ke-13. Nah, itu contoh dari teks prosedur kompleks ini. Jadi kalau menangani beban pikiran, kata buku ini, bersikap yang baik, terus menerima apapun yang tidak bisa kita terima gitu ya, berarti sama ya, apa yang dipikirkan dengan baik, yang tidak yang dihempaskan, bahasa halusnya seperti itu. Lalu juga lebih dewasa, lebih terbuka ya, juga ini sampai terakhir juga diberitahukan yang ini adalah langkah-langkah bagaimana biar kita tuh tidak mudah terserang beban pikiran gitu. Jadi di situ dijelasin sampai halaman 13, Anda dapat baca sendiri. Baik, yang selanjutnya itu jadi di langkah-langkah itu tentu saja ya diberitahukan dari yang pertama sampai terakhir apa yang harus kita lakukan. Kalau dalam stres ini tadi balik lagi ya. Tadi katanya kita disuruh tetap bersikap yang baik. Di sini juga dijelasin ya, di bagian 5 kita harus olahraga, kita disuruh makan yang sehat, gunakan waktu secara teratur, kita juga disuruh mencari kegemaran atau hobi. Jadi hobi itu kegemaran, sukanya apa sih? Berenang atau baca buku, menulis. Itu kita disuruh cari kegiatan yang membuat kita itu bergerak gitu. Jadi kita tuh tidak mudah terkena beban pikiran. Itu pada nomor 5, Anda bisa lihat di buku ya. Dan juga pada nomor 9. Nah, pada yang bagian terakhir
Nah, ini mungkin kalau sudah memang dicoba semua dan kurang, mungkin kita disuruh bertemu dengan dokter jiwa ya, atau psikologis ya, atau mungkin psikiater. Tapi kan ini kan hanya langkah-langkah saja, mau diikuti silakan, tidak masalah. Jadi intinya pada prosedur teks dalam bahasa Inggris ataupun teks prosedur langkah-langkah itu adalah nasihat sebenarnya. Itu nasihat, itu arahan mana yang lebih baik, mana yang sebaiknya kita lakukan. Nah, yang terakhir yang mau dibahas itu dalam prosedur teks atau langkah-langkah itu dalam bahasa Inggris menggunakan apa? Kita biasanya diperintah di situ. Anda perhatikan tidak? Dari nomor 1 sampai 13 itu kita disuruh apa? Bersikaplah yang baik. Keep having a positive attitude. Kalau di buku tadi apa ya? Keep a positive attitude, benar. Nah, keep maksudnya apa? Tetap bersikap baik. Jadi kita tuh diperintah di situ. Kita tuh diarahin, kita diharuskan bersikaplah yang baik gitu. Kalau mau nggak beban pikiran ya kita bersikap baik, sehingga orang-orang tuh nggak ada yang nggak suka gitu dengan kita, lebih gampangnya. Atau kamu harus olahraga gitu. Pada nomor 5 exercise, kita disuruh di situ. Itu ada perintah. Kalimat perintah itu disebut dengan imperative sentence. Kalimat imperatif itu perintah, maksudnya kita dikasih beban gitu ya, dikasih arahan, kamu harus melakukan ini. Itu yang harus Anda ingat ya. Jadi dalam langkah-langkah itu kita biasanya dikasih perintah, amaran, perintah, disuruh lah, bahasanya seperti itu. Jadi kita disuruh makan yang sehat, kita disuruh istirahat cukup, take a rest ya pada nomor 10 itu. Terus berhubungan sosial pada nomor 12, seek out social support, kita bersosialisasi, kita berhubungan baik dengan sekitar kita. Jadi di situ ada arahan. Nah, arahan-arahan itu yang disebut dengan imperative sentence, itu yang mau kita bahas di situ. Lalu yang terakhir juga ya, pada kalimat perintah itu dia masuk lagi ke dalam bentuk kalimat ya. Sekali lagi ya, kita nama kalimatnya kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita sudah sering dengar ini, itu namanya kalimat sederhana. Kalimat sederhana itu disebut dengan simple present tense. Namanya aja simple, berarti sederhana ya. Iya. Nah, jadi simple present tense itu kita memperhatikan yang disuruh tuh apa gitu. Kalau misalnya Ananda membaca buku panduan manual book gitu. Misalnya Ananda beli HP, membeli handphone, membeli laptop, beli komputer, beli apa saja barang-barang yang berhubungan dengan jaringan elektronik gitu, biasanya disuruh apa? Nyalakan mesinnya. Nah, kalau nyalakan itu bahasa Inggrisnya turn on gitu. Jadi turn on the machine. Kalau beli komputer, biasanya kalau udah selesai pakai komputer, apa arahannya di buku langkah-langkah prosedur itu? Padamkan komputernya atau shut down the computer, seperti itu. Contoh lain, misalnya Ananda bekerja di bagian restoran atau di rumah makan. Misalnya kalau tamu sudah selesai makan, bagaimana? Bersihkan mejanya, clear the table atau clean the table. Itu juga arahan atau prosedurnya seperti itu. Lalu kalau misalnya Ananda mau masak nasi, kalau nasi sudah dicuci, misalnya sudah siap dimasak, masukkan ke dalam tempat penanak nasi. Nah, itu biasanya untuk menyalakan penanak nasi gimana? Ya, masukkan kabelnya ke tempat stasiun listrik. Berarti apa? Plug in the cable. Masukkan kabelnya ke dalam situ. Atau misalnya letakkan satu tempat pada tempatnya gitu. Berarti di situ apa? Letakkan put the right thing on the right place. Letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Berarti kita disuruh di situ. Ada perintah di situ. Nah, perintah-perintah itu disebut kata kerja. Kata kerja yang tadi itulah yang masuk ke simple present tense yang kita sedang pelajari ini. Seperti itu. Baik, untuk pelajarannya demikian. Lalu untuk tugas Ananda ya, itu Ananda bisa lihat pada halaman 8. Pada halaman 8 itu, nah ini tugasnya sangat mudah sekali ya. Ini sangat mudah sekali. Pada halaman 8 tuh ada 10 di kotak tabel itu. Di kotak-kotak tabel itu agree or disagree. Agree setuju, disagree nggak setuju. Jadi perintahnya apa? Pada ungkapan-ungkapan itu di 10 kotak itu yang warna hijau ya, warna toska hijau itu, Ananda disuruh pilih yang mana yang Ananda setuju, mana yang tidak. Contoh, Bapak kasih contoh nomor 1, keep your good attitude. Jaga sikap baik kamu. Kamu setuju nggak? Atau nggak setuju? Nah, kamu tinggal pilih saja, tidak perlu mengutarakan alasan. Nomor 2 yang terakhir contoh, reject any events that if you cannot control. Baik, tolak semua perintah yang kamu tidak bisa melakukan, yang kamu nggak mampu. Iya atau bagaimana menurut kamu? Kamu setuju nggak? Kalau setuju ya pilihlah yang agree, kalau tidak setuju disagree. Berarti nomor 1 sampai 10 ini mengikuti kepada paragraf yang di atasnya tadi yang Bapak udah jelasin. Kamu tinggal pilih yang pendapatnya berdasarkan diri kamu,
dan mengikuti apa yang ada di buku. 1 sampai 10 saja pada halaman 8 di modul Ananda. Baik, maka rasa demikian. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum.